pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid yang saya muliakan. Saya sungguh berbahagia dan tentu bersyukur kehadirat Allah sore hari ini di waktu yang terbatas ini akhirnya bisa sowan Hakim beserta seluruh asatidat pengasuh pondok pesantren. Dan tadi saya kaget dijemput oleh para santri yang begitu banyak. Semoga keberkahan menyertai Hakim dan kita semua, amin. Yang kedua, saya mohon maaf terlambat karena tadi di Assalam majelis taklim ibu-ibu begitu banyak, kemudian biasa selfie-nya melebihi waktu, dan alhamdulillah meskipun terlambat akhirnya Hakim bisa menerima kami. Ini cita-cita yang sudah puluhan tahun mau sowan ke sini, tapi ya Allah, namanya takdir, akhirnya hari ini bisa diwujudkan. Juga didampingi istri saya, penggemar Hakim balik puluhan tahun yang lalu, yang sudah lama sekali ingin nyambung. Dan saya ingin lapor kepada Hakim, saya sedang mendapatkan amanat yang berat. Mohon doanya, mohon restunya, mohon dukungannya. Saya ditakdirkan berdampingan dengan Mas Anies Baswedan untuk maju di 14 Februari yang akan datang. Mohon doanya, moga-moga Allah meridhoi, melancarkan dan memenangkan perjuangan saya. Dan semua ikhtiar telah kita lakukan, tinggal 2 kali 24 jam lalu memasuki masa tenang. Semua usaha kita lakukan. Sekarang saatnya kami mohon doa dari Hakim dan seluruh para kiai, para asatid di sini, sehingga perjuangan kami insya Allah diridhoi dan menjadi bagian dari tantangan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan bangsa kita. Kami ini ditakdirkan bertemu. Sebetulnya saya dengan Mas Anies itu reunian. Kami dulu sama-sama mahasiswa di UGM Yogyakarta. Dulu saya Fakultas Ilmu Sosial Politik, Mas Anies Ekonomi. Sama-sama suka demo dan suka pers mahasiswa untuk melahirkan Orde Baru. Lama jalan masing-masing, akhirnya alhamdulillah hari ini 2024 dipertemukan lagi. Dan semoga atas restu seluruh masyarakat, insya Allah kami akan berjuang mewujudkan perubahan. Dalam artian begini, perubahan itu nilainya dimulai dari 2 kata, yaitu awalnya ada pembiaran, awalnya ada pengabaian. Insya Allah lalu dibutuhkanlah perubahan. Disitulah kami akan memulai menata beberapa aspek, terutama juga salah satunya aspek pendidikan. Tentu kami butuh Hakim untuk terus membantu pemikiran, gagasan, sehingga pendidikan bangsa Indonesia bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan tentu pertemuan yang singkat ini membawa semangat baru. Semoga sowan saya, kunjungan saya ke Darut Tauhid ini benar-benar membawa manfaat bagi pendidikan di Indonesia pada umumnya di masa yang akan datang, amin. Demikian, karena singkatnya waktu kami tidak bisa berlama-lama juga. Mohon nasihat sekaligus doa pada sore hari ini, moga-moga lancar perjalanan kita menuju Pilpres 2024 yang tinggal 2 hari lagi. Terima kasih Hakim dan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Caimin yang baik hati. Hadirin, sebetulnya saya dapat bocoran asalnya jam 7 malam katanya Pak Anies yang mau datang. Kalau saya sih yakin Allah yang mengatur segala-galanya. Alhamdulillah yang datang Caimin, dan katanya nanti Pak Anies bagian tanggal 12 silaturahimnya itu juga ada yang ngatur. Hidup ini lebih simpel kalau yakin ada Allah yang mengatur segalanya. Tinggal luruskan niat. Boleh saya berpesan sesuatu? Ya. Jadi sepengamatan saya yang terbatas cara mengamatinya, sumber masalah yang paling utama di negeri kita adalah masalah akhlak. Bukan masalah politik, masalah ekonomi, masalah kenegaraan, itu terusannya. Kalau akhlaknya sudah kurang baik, merembet kemana-mana, ke masalah politik, kehidupan bermasyarakat, dalam berbisnis, dalam ngurus negara juga jadi masalah. Jadi tolong kalau nanti ada takdir jadi presiden dan wakil presiden, serius sekali dengan akhlak ini. Mau bangunan sebesar apapun, kalau akhlaknya jelek, dimakan bangunannya. Benar? Saya sedih mendengar ada di negara katanya suap penyuapnya sembunyi-sembunyi. Ada negara lain suap penyuapnya sudah berani di atas meja, tapi di negeri kita katanya di bawah dengan mejanya. Malu sekali. Rasulullah SAW bisa monumental sampai sekarang ketika ditanya mengapa Rasul diutus, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah
untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kalau akhlak sudah bagus, berpolitik bagus, berekonomi bagus, bernegara bagus, tapi kalau akhlak belum bagus ya berat sekali. Nah, akhlak itu adalah buah dari iman. Makanya kalau bangsa ini kurang begitu perhatian terhadap kualitas keimanan, efeknya akhlaknya kurang bagus. Iman itulah yang menyebabkan seseorang berakhlak bagus. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia tidak akan takut untuk berbuat maksiat. Tolong nanti ya, kalau ada takdirnya, dan saya doakan supaya ada takdirnya, ajak dengan diberi contoh bagaimana pemimpin yang beriman teguh, berakhlakul karimah. Jangan pernah takut lihat orang beriman, karena orang yang beriman itu pasti rahmatan lil alamin. Udah pasangannya kepada Allah kepada Allah bertauhid, kepada umat berkhidmat. Jadi orang yang imannya kuat pasti mengayomi keberagaman bangsa ini, karena menyadari bahwa bangsa Indonesia itu takdirnya beragam begini. Besar sekali harapan akan ada para pemimpin yang bertakwa, yang takut kepada Allah, para pemimpin yang tidak silau kepada duniawi, para pemimpin yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya orang Islam yang merasakan bahagia, tapi seluruhnya, bahkan binatang, pohon, sumber daya alam pun merasakan rahmatnya dari pemimpin yang akan datang ini, yang kita harapkan. Begitu, Cak. Jangan kebanyakan ngasih janji ya, nggak usah banyak janji, kecuali yang kira-kira bisa ditepati. Karena nanti jadi bumerang. Kalau orang berjanji tidak ditepati, orang anggapnya pembohong, orang anggapnya munafik. Tidak usah banyak janji, karena yang menentukan jadi tidak itu adalah Allah, bukan janji kita. Kita melempeng-lempeng saja. Jadi tidak jadi, yang penting jadi amal soleh. Orang beriman tidak pernah kalah, karena yang dicarinya keriduan Allah. Begitu. Sing sabar ya. Karena jabatan itu adalah cobaan yang sangat berat. Menjadi presiden bukan berarti sukses. Sukses itu kalau bisa selamat sampai akhirnya husnul khotimah. Berapa banyak yang sebelum diberi jabatan bagus, tapi sesudah punya jabatan jadi tidak bagus. Jadi jabatan itu sepenuhnya ujian. Kalau kesini ke para santri, tolong kalau lihat presiden itu adalah orang-orang yang harus dikasihani, karena jabatannya sebentar, tapi di akhirat nanti akan lama hisabnya. 280 juta orang akan dipertanyakan di akhirat nanti. Makanya harusnya banyak menangis ya. Di penghujung malam, ya Allah kuatkan saya, karena pasti presiden itu meninggal, juga wakilnya ya. Pada waktunya, benar? Pasti meninggal. Ingat, mati saja terus, dan ingat nanti di akhirat itu harus dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kalau bertakwa seperti yang dijanjikan Allah, Allah akan menuntun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Indonesia itu ruwet sekali, tapi bagi pemimpin bertakwa, Allah yang akan membimbingnya nanti. Masya Allah. Sing takwa ya. Jangan berharap dan takut ke siapapun. Tidak ada apa-apanya. Semuanya cuma nebeng hidup sebentar di dunia. Gilirannya pada meninggal. Nanti di akhirat aslinya kesuksesan itu. Sing sabar, banyak menangis, banyak merunduk, banyak minta tolong kepada Allah. Yang menentukan bukan pemilih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti takdirnya jadi, sing tawadu, karena ini ujian berat. Kalaupun nggak jadi, biasa aja. Dan memang nggak jadi ya. Nggak usah sakit hati, nggak usah dendam. Semuanya ujian, benar? Kasihan, sing sabar. Saya kalau lihat potret yang berdua ini, satu lagi mana? Suka sedih. Aduh ya Allah, pasti ujiannya berat. Tapi kalau ditolong oleh Allah, akan kuat. Tidak ada yang bisa membuat urusan mudah selain pertolongan Allah. Saya bisa membayangkan kalau pemimpinnya kurang beriman, bagaimana? Kalau ke Allah saja sudah dilupakan, bagaimana ingat ke rakyat, benar? Kalau pemimpinnya sudah tidak mau ibadah, kalau ke Allah saja dikhianati, gimana kita nggak dikhianati? Hanya satu yang membuat orang sangat amanah, takut kepada Allah. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah tidak akan korupsi, tidak akan berbuat zalim, tidak akan. Makanya kalau bangsa ini beriman teguh, berakhlak mulia, walaupun bangunan nggak begitu bagus, bakal bahagia rakyatnya.
Ini lagi apa yang lain? Lagi mendoakan ya. Santri mendoakan. Oh ya, saya mohon maaf Caimin dan Pak Anies, untuk pilpres kali ini saya memang sepakat tidak nyebut nama. Kalau yang lalu-lalu kan nyebut. Nah sekarang nggak nyebut, nggak apa-apa ya. Enggak, oh saya mendukung ini, enggak. Tapi saya mendukung bangsa ini berubah jadi lebih baik gitu. Masa saya mendukung berubah lebih jelek ya nggak? Kita, bangsa kita banyak masalah. Sedih sekali ya, yang sudah agak lama di dunia ini harus berubah jadi lebih baik. Saya mendukung siapapun yang melupakan perubahan lebih baik. Itu aja. Ya cuman segitu kita yang sudah lah, makin banyak omong banyak diplesetin nanti. Sing sabar ya. Pesan saya seperti pesan guru saya, banyak menangis di penghujung malam. Terus ampun ya Allah, ampun, karena bisa salah niat. Dan jabatan itu sebentar, tapi di akhirat yang lama. Ingat baik itu. Terima kasih kepada seluruhnya. Ya, alhamdulillah. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan wartawan? Saya kira sudah jelas ya. Wartawan, ada yang nanya wartawan? Ah udahlah, nanti saya terjebak ya kan. Terima kasih ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi pemimpin yang Engkau ridhoi. Karuniakan hati yang ikhlas mengemban amanah, karuniakan akhlakul karimah, hati yang penuh kasih sayang. Jadikan contoh kebaikan bagi kami semua. Lindungi dari niat yang salah, lindungi dari segala sesuatu yang merusak apapun siapapun. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Mudahkan segala urusan yang Kau ridhoi bagi kami ya Allah. Selamatkan bangsa ini ya Allah. Jadikan bangsa yang dipimpin oleh orang yang takut padamu, yang dapat membimbing bangsa ini di jalan yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon Terima kasih. terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Mas Anies ya.